Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Google Spreadsheet. Apa itu Google Spreadsheet? Google Spreadsheet adalah Excel-nya dari Google, pengganti jikalau kita tidak mau laptop, lalu kita gunakan spreadsheet dan tersimpan di Google. Dan suatu saat ketika kita ingin membukanya, kita tidak perlu lagi membawa laptop, cukup di HP kita bisa melihat catatan kita di Excel melalui Google Spreadsheet. Untuk menggunakan HP biasanya sebaiknya mendownload terlebih dahulu di Play Store. Lalu nanti ketika ada tertulis spreadsheet seperti ini gambarnya spreadsheet, saya ulangi lagi, warnanya hijau, tertulis spreadsheet, maka boleh diinstal. Setelah diinstal, usahakan menggunakan akun Belajar ID. Kenapa? Karena akun Belajar ID akan menyimpan banyak unlimited untuk di Google-nya ya. Sedangkan kalau di Gmail itu hanya 15 GB. Ini keuntungan bagi yang memiliki akun Belajar ID. Ketika sudah memiliki akun Belajar ID dan sudah menginstal spreadsheet, maka kita bisa mulai membuat catatan dalam bentuk Excel. Pertama-tama kita cari dulu tanda plus bagian bawah. Kita klik, maka akan terlihat gambar kotak-kotak ya. Ini belum dikotakkan tetapi hanya sel-selnya saja. Nah, kemudian kita sudah bisa membuat tulisan. Misalnya kita tulis di sini jadwal pelajaran atau menu makanan. Bebas saja ya. Saya akan tulis menu makanan dalam 1 minggu. Nah, seperti itu. Tulisan bisa diperbaiki di sel di X-nya ini ya. Misalnya huruf M-nya lebih besar dan sebagainya, bisa diperbaiki dan seterusnya. Kemudian kita bisa lebarkan tulisannya, kemudian kita buat di tengah-tengah. Ini seperti ini, nanti akan kita buat nantinya major cell seperti itu ya. Kemudian untuk supaya dia di tengah-tengah bisa menggunakan atau kalian klik yang A di atas, kemudian kita klik yang panah tengah-tengah seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi di sini selnya, misalnya saya tulis hari, kemudian menunya, lalu nilai gizinya atau nutrisi. Bisa kita perbaiki dengan cara penulisannya di tengah dan seterusnya. Lalu kita tulis misalnya di sini hari Senin. Sini menunya nasi, lauknya ikan kembung misalnya, kemudian sayur bayam dan buahnya jeruk. Nah, di sini tertulisnya panjang. Ketika kita tulis di nutrisi, dia akan tertiban tulisannya. Bagaimana caranya untuk bisa tertulisnya ke bawah? Di laptop biasanya tersedia wrap text ya, dia akan turun ke bawah tulisannya. Sedangkan ini di spreadsheet wrap text-nya itu tidak ada tertulis wrap text, melainkan kita klik saja yang A, tombol A di atas,
kemudian kita klik sel, lalu kita cari yang bacaannya kemas teks, lalu kita hidupkan kemas teksnya, maka tulisannya akan seperti kita kerjakan di laptop, yaitu di tengah-tengah, turun ke bawah. Kemudian ini sekali lagi bisa dibuat tengah tulisannya, bisa dibuat pinggir, bisa ke tengah antara atas dan bawah dengan cara mengklik A, lalu kita klik lagi, atau kita mau paling atas bisa, dan seterusnya. Untuk gambarnya misalnya di sini, nutrisi di sini mengandung karbohidrat, nasinya mengandung karbohidrat, kemudian ikan kembungnya mengandung protein, kemudian sayur bayam vitamin dan mineral, kemudian jeruknya vitamin C. Nah, ini juga kita kembalikan tulisannya supaya huruf teks, maka diklik A, lalu cari sel kemas teks, maka tulisannya akan rapi ke bawah. Nah, untuk gambarnya kalian bisa mengklik tanda plus di atas, lalu cari yang gambar, kemudian kita bisa pilih gambarnya mau di dalam sel atau di atas sel. Ketika di dalam sel itu gambar tidak bisa digeser-geser, sedangkan di atas sel bisa digeser pindah-pindah. Nah, misalnya saya pilih gambar dalam sel, nah kemudian tinggal pilih dari foto atau dari kamera. Ini saya tidak punya gambar buah, anggap aja ini soalnya ini sayur ya, tapi ini kopi ya malah. Tapi apa-apa, yang penting ini seperti contoh gitu ya, gambar yang disisipkan ke dalam sel. Nah, kalian bisa mencari terlebih dahulu gambarnya, lalu simpan. Nah, kemudian cara menghapusnya cukup diklik 2 kali, tinggal pilih hapus, maka akan terhapus. Lalu untuk membuat kotak-kotak, ini sangat mudah ya teman-teman. Anak-anak juga lihat di sini ada tanda kotak-kotak di bawah. Kita pilih beberapa sel yang ingin kita jadikan kotak-kotak, kita buat garis-garis kotaknya, lalu kita klik yang bergambar kotak di bawah, kotak 4. Nah, tinggal pilih gaya garis batas yang tebal atau yang tipis, bisa diselerakan maunya kita, seperti itu ya. Nah, kemudian kita pilih yang mana garis yang perlu ditebalkan. Kalau memang seluruhnya, maka kita klik saja yang kotak 4, seperti ini. Untuk warna bisa kita warnakan bagian atasnya supaya rapi. Yang sebelumnya ini dirapikan dulu dengan penulisan yang bagus ya di atasnya, kemudian kita kasih warna berselera warnanya. Nah, seperti ini cara menulis di Word text, di spreadsheet, di Google Spreadsheet. Nah, lalu bagaimana cara menyimpan? Pertama, kita klik dulu tanda biru centang, seperti itu. Awalnya sebenarnya harusnya sudah diberi nama, tapi kalau memang tidak atau lupa, bisa kita keluar dulu. Dan di sini ada spreadsheet tanpa judul ya, spreadsheet tanpa judul. Kita lihat ini punya kita ya. Kita kembali ke back ya,
lalu ada titik 3, bisa kita tulis ganti nama, judulnya apa, misalnya contoh atau tabel menu makanan, ganti nama. Nah, lalu bagaimana cara mengirimnya atau menge-share ke teman? Kita buka terlebih dahulu. Untuk mengirim lewat email, kalian bisa klik yang tanda gambar badan orang plus ini, kemudian kita tulis emailnya seorang tersebut, lalu jangan lupa kelola akses. Jikalau orang tersebut bukan Belajar ID akunnya, maka harus diubah dulu. Kalau ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian. Nah, ini diklik siapa saja yang memiliki link, maka semua yang bukan akun Belajar ID bisa membacanya. Tetapi jikalau hanya yang Belajar ID, bisa juga dibatasi. Cukup orang-orang yang memiliki akun Belajar ID itu bisa dibatasi. Nah, jika kita ingin share ke seluruhnya, ya tadi siapa saja yang memiliki link, lalu dia hanya melihat atau editor. Jika melihat, hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah feed yang kita buat. Tapi kalau kita jadikan editor, maka orang tersebut bisa mengubah karya kita atau tulisan kita. Nah, kalau kita jadikan komentar, orang tersebut hanya bisa mengomentari. Misalnya seorang guru menilai hasil karya kawannya, seperti itu. Terima kasih untuk yang cara membagikan. Untuk cara membagikan lewat email, bisa dengan klik titik 3, lalu bagikan, kemudian kirim salinan, kemudian kita bentuk Excel, misalnya oke, lalu kita klik oke, kirim ke siapa yang kita mau. Nah, seperti itu langkahnya. Terima kasih, semoga ini menjadi manfaat buat kalian yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.